Syaraful Anam dan Dikili. Ketika cahaya Nabi menjadi nyanyian di tanah Gorontalo. Di tanah Hijaz, berabad-abad silam, seorang ulama bernama Syihabuddin Ahmad Al-Hariri menulis untayan kata yang memantulkan cahaya kelahiran manusia termulia. Maulid Syaraful Anam. Bukan sekadar kitab, ia adalah sulaman cahaya, prosa yang lembut seperti fajar, syair yang bergetar seperti doa di bibir para kekasih Tuhan. Dari halaman-halamannya, terpancar kisah kelahiran Nabi sebagaimana mata air memancar dari perut bumi yang gersang. Dari dunia Arab, kitab itu mengembara. Ia menempuh ombak samudra, singgah di pelabuhan Makassar, dipeluk para penuntut ilmu di Ternate, lalu berlabuh di Gorontalo, tanah yang menyimpan sunyi dan suara sekaligus. Di sini, Syaraful Anam tidak dibiarkan menjadi teks beku di lembaran naskah. Ia dihidupkan, disuarakan, dijadikan nyanyian. Namanya berubah menjadi Dikili, ritus pujian yang membuat kampung-kampung di Gorontalo bergetar oleh salawat dan syair cinta. Para ulama Gorontalo tidak hanya membaca Syaraful Anam, mereka menafsirkan cahaya itu ke dalam bahasa tanah mereka. Mereka sisipkan Melayu agar pesan Nabi melintasi batas etnis. Mereka hadirkan bahasa Gorontalo agar syair itu menyapa jiwa dalam bahasa ibu. Dan mereka jahitkan syair Sufi Arab serta bait-bait Gorontalo yang menuturkan kehalusan hati, ketundukan jiwa, dan harapan manusia yang terus mencari Tuhan. Dikili pun lahir sebagai perjumpaan langit dan tanah. Kitab Arab sebagai langit, bahasa Melayu sebagai angin perantau, bahasa Gorontalo sebagai tanah yang menumbuhkan akar makna. Pada abad ke-19, angin sejarah membawa rombongan baru, para kiai Jawa pengikut Kiai Mojo yang diasingkan Belanda ke Sulawesi Utara. Dari hatinya yang tak pernah padam, mereka membawa ritme Telodo Syalawatan Jowo, langgam lirih yang pernah menggoyang pesisir Mataram dan lereng Merapi. Langgam itu meresap ke telinga para pembaca Dikili, lalu tinggal sebagai bisikan halus dalam irama Gorontalo. Sejak itu, Dikili bukan hanya milik Gorontalo, ia menjadi mozaik Nusantara, Jawa yang menjadi angin, Melayu yang menjadi jembatan, Arab yang menjadi cahaya. Maka ketika Dikili dilagukan, sesungguhnya Syaraful Anam tengah bernafas kembali. Ia bukan lagi kitab yang diam, ia menjadi suara. Ia tidak lagi sekadar kisah, ia menjelma gerak hati. Ia bukan hanya dibaca, ia dirasakan, diserap, dan dibawa pulang menuju rumah-rumah yang dipenuhi doa. Di Gorontalo, Syaraful Anam menemukan rumah baru, rumah yang terbuat dari bahasa, adat, nada, dan ingatan. Sementara Dikili menemukan akarnya, akar yang menembus zaman, menghubungkan Hijaz, Jawa, Melayu, Ternate, dan Gorontalo dalam satu garis pujian kepada Nabi yang tak pernah putus. Dan di setiap malam maulid, ketika suara Dikili naik perlahan seperti asap dupa, kita sadar, ada kitab yang datang dari jauh, tetapi pulang ke hati kita dengan begitu dekat.